7.719 lembar surat suara untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Polisi sita 12 miliar aset bandar narkoba di Tanjung Jabung Barat. Tiga belas desa di Kabupaten Tebong masuk dalam daerah rawan pangan. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 13 November 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, KPU Muara Jambi saat ini masih menunggu surat suara pergantian dari perusahaan penyedia karena pada saat ini KPU masih kekurangan 7.719 lembar surat suara untuk pemilihan bupati dan juga pemilihan gubernur. 14 hari jelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara pada Pilkada serentak, KPU Kabupaten Muara Jambi masih kekurangan 3.608 lembar surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati dan 4.111 lembar surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Secara keseluruhan, KPU Muara Jambi masih kekurangan 7.719 lembar surat suara. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, selain rusak pada proses penyortiran dan pelipatan, kekurangan surat suara juga disebabkan karena pengiriman yang kurang mencapai 326.086 lembar. Saat ini, KPU masih menunggu pengiriman surat suara tambahan dari perusahaan penyedia. Karena memang di pihak penyedianya itu kan sudah ada jadwalnya. Karena ini kan masih walaupun tahapan pilkada ini singkat padat, tapi kan masih ada tentang waktu menjelang hari H pemungutan suara, karena kita biasanya itu pengesetan itu dilakukan pada awal bulan ini kan, nanti untuk distribusi logistik ke masing-masing TPS itu H-1. Selain surat suara, KPU Muara Jambi saat ini juga masih menunggu distribusi sejumlah logistik perlengkapan tempat pemungutan suara seperti bantalan cap, alat coblos, dan pena. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, 344 warga di Kabupaten Bungo mengajukan pindah memilih pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Dan warga yang bertugas di luar daerah saat hari pencoblosan mendominasi pengajuan pindah memilih. 14 hari lagi masyarakat akan menyalurkan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 5 tahunan Pilkada serentak 2024. Penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman, damai, dan kondusif menjadi harapan seluruh pihak, termasuk KPU Kabupaten Bungo. Berbagai upaya terus dilakukan KPU Bungo agar Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung lancar. Komisioner KPU Kabupaten Bungo Sri Hartati mengatakan, untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih, pihaknya pada saat ini masih membuka layanan pindah pemilih bagi masyarakat. Ada 4 kategori masyarakat yang dapat mengajukan pindah memilih, yakni bertugas di luar daerah pada saat hari pencoblosan, sedang menjalani masa hukuman di lapas, mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan tertimpa bencana. Layanan pindah memilih ini dibuka hingga 20 November 2024 mendatang. Memilih untuk Pilkada 2024 ini, hari ini kami sudah menerima sekitar 344 orang dengan uraian 155-nya keluar pemilih yang pindah keluar dan 189 adalah pemilih yang pindah masuk. Nah, ini kategori yang keluar dan pindah itu hanya keluar dari Kabupaten Bungo dan masuk ke dalam Kabupaten Bungo masih dalam satu Provinsi Jambi. Hingga saat ini baru 344 warga di Kabupaten Bungo yang mengajukan pindah memilih, baik pindah masuk maupun pindah keluar. Jumlah tersebut terdiri dari 189 warga pindah masuk dan 155 warga pindah keluar. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara itu, Saudara, PJS Gubernur Jambi Sudirman meminta pemerintah kabupaten kota untuk bisa membantu KPU dalam menyiapkan pelaksanaan pilkada agar berlangsung dengan sukses. Mematangkan rencana terkait distribusi logistik untuk daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau menjadi bagian penting untuk bisa memberikan kepastian keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak. Untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah provinsi, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman meminta pemerintah kabupaten kota untuk membantu KPU dalam menyiapkan pelaksanaan pilkada di daerah, menjamin logistik pemilu sampai pada tepat waktunya dan tepat jumlah ke seluruh TPS sebelum hari pemungutan suara harus diupayakan untuk bisa menjamin siapnya pelaksanaan pilkada serentak. Mematangkan rencana terkait distribusi logistik untuk daerah yang sulit dijangkau menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak. Menjamin masyarakat pemilik suara dapat melakukan pencoblosan tanpa kendala harus dilakukan untuk bisa mewujudkan pilkada serentak yang memiliki legitimasi. Alhamdulillah dari paparan tadi kesiapan KPU termasuk hari ini juga kami melihat logistiknya juga sudah tersedia. Kami yakin dan percaya bahwa KPU bisa melaksanakan tugas nanti dengan baik. Mohon bantuan pemerintah Kabupaten Kerinci juga manakala ada problematika distribusi ya, logistik di tempat-tempat yang jauh, karena memang harus didahulukan yang jauh ini, bisa jadi yang sulit dijangkau ya, bisa jadi membutuhkan mobil double gardan gitu ya, sehingga mohon dibantu. Sudirman berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan Forkompinda agar pilkada serentak dapat diselenggarakan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, debat kedua Pilkada Tanjung Jabung Timur akan digelar pada Jumat 15 November 2024 dan format segmen dalam debat kedua ini berbeda dari debat pertama pada Jumat 1 November lalu. Debat publik kedua antar calon bupati dan calon wakil bupati Tanjung Jabung Timur akan dilaksanakan pada Jumat 15 November 2024. Beberapa perubahan bakal diterapkan menyusul hasil evaluasi debat pertama yang dilaksanakan pada Jumat 1 November lalu. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta mengatakan, debat kedua ini mengangkat tema sinergitas tata kelola pemerintah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sesuai juknis yang berlaku, debat kedua masih berisikan 6 segmen sama seperti debat pertama. Bedanya pada segmen kedua dan ketiga akan ada pertanyaan langsung dari tim panelis yang ditujukan kepada calon bupati maupun calon wakil bupati. Di segmen ini, antar calon bupati akan melakukan sanggahan. Begitu juga dengan antar calon wakil bupati. Sedangkan segmen keempat dan kelima adalah kesempatan bagi pasangan calon untuk saling bertanya jawab dan menyanggah seperti di debat pertama. Hasil evaluasi pada debat sebelumnya, sesi ini dilakukan secara kolaboratif antara calon bupati dan wakil bupati, namun prakteknya didominasi oleh calon bupati. Calon wakil bupati hanya melengkapi pernyataan yang disampaikan oleh calon bupati ketika durasi masih tersisa. Untuk masing-masing simpatisan yang hadir, KPU masih menerapkan 75 orang untuk setiap pasangan calon sebelum masuk arena debat. Simpatisan akan dilakukan pemeriksaan mental detektor oleh Polres Tanjung Jabung Timur. Di gelaran debat publik kedua ini, KPU berharap tidak akan lagi kecolongan oleh simpatisan kedua pasangan calon yang membawa atribut di arena debat. Atribut tersebut sangat tidak disarankan karena dapat mengganggu jalannya debat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, jelang debat calon bupati dan wakil bupati, KPU Kabupaten Matahari melakukan berbagai persiapan untuk mematangkan pelaksanaan debat publik. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan, langsung dari Kabupaten Matahari. Selamat sore, Ade. Kapan jadwal pelaksanaan debat publik calon bupati dan juga calon wakil bupati Matahari ini akan digelar kembali? Ya, selamat sore Francisca dan saudara TVRI Jambi. Untuk persiapan dari pelaksanaan debat publik yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Batanghari itu direncanakan nantinya pada tanggal 22 November atau tepatnya pada Jumat mendatang. Dan nantinya untuk prosesnya sendiri pihak KPU sendiri telah membentuk atau mengumpulkan tim perumus yang nantinya akan mengatur atau konsepnya nanti jalannya untuk debat publik sendiri. Nah,
terkait dengan debat nanti, pihak KPU juga nanti akan mengundang sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh agama serta OKP maupun pihak-pihak terkait lainnya yang mendukung dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024 nanti. Nah, dalam proses nanti undangan yang akan hadir atau pada saat debat nanti yakni maksimal sebanyak 400 orang ini pun sudah ditetapkan dalam ketentuan dari pihak KPU sendiri. Francisca. Baik, Ade, kemudian bagaimana mekanisme debat publik yang akan dilaksanakan nanti? Ya, berkaitan dengan mekanisme sendiri, di mana kita ketahui untuk paslon yang ada, paslon Bupati maupun Wakil Bupati Batanghari sendiri, saat ini kan hanya terjadi ada satu pasangan calon tunggal dan nantinya proses untuk debat sendiri menyusun konsepnya mungkin lebih cenderung ke visi misi dari calon tersebut. Dan nantinya ada juga pertanyaan yang akan dipersiapkan panelis yang untuk disampaikan atau dipertanyakan kepada calon sendiri. Dan proses ini sendiri masih dilakukan pematangan atau persiapan oleh pihak KPU dengan pihak perumus maupun pihak panelis yang nantinya akan menyusun seperti apa konsep atau jalannya debat nanti. Selain itu juga untuk pengamanan sendiri, pihak KPU nanti akan juga berkoordinasi dengan pihak Polri atau pihak Polres setempat maupun dengan TNI untuk melakukan pengamanan secara maksimal agar jalannya proses debat sendiri bisa berjalan secara aman, damai, dan lancar. Seperti itu, Francisca. Baik, Ade, apakah sejauh ini sudah ditentukan untuk tema yang akan diambil pada debat publik besok? Ya, berkaitan tema sendiri, pihak KPU sendiri belum menentukannya. Namun ini nanti akan dibahas direncanakan pada Senin pekan depan, paling lambatnya Senin pekan depan dengan pihak tim perumus maupun tim panelis yang akan ditunjuk nantinya untuk melakukan yang bertanggung jawab dalam berjalannya proses nanti debat nanti. Dan ini pun nanti akan dimatangkan dan diyakini pada paling lambat Senin depan semua proses atau susun atau konsep pelaksanaan debat dapat rampung semaksimal mungkin demi kelancaran nantinya untuk jalannya debat publik yang akan dilaksanakan pada Jumat mendatang. Francisca. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ade. Saudara, sementara itu KPU Batanghari nantinya akan melakukan sosialisasi kepada para petugas tingkat bawah untuk bisa memahami standar pemilihan pada saat berada di TPS. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemilih. Berbagai upaya pencegahan pelanggaran saat pilkada serentak terus dilakukan oleh KPU Batanghari. Salah satunya terkait standar pencoblosan di TPS. Setiap petugas di tingkat bawah khususnya KPPS akan diberikan pembekalan oleh KPU tentang aturan pada saat pemilihan. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, selain memperhatikan pemilihan datang ke TPS dengan wajib membawa KTP, petugas TPS juga mempunyai tugas untuk bisa mengarahkan pemilih ke bilik suara. Selain itu, KPPS juga perlu memperhatikan pemilih untuk mencelupkan salah satu bagian jari tangannya hingga membasahi kuku ke dalam tinta sebagai bukti sah pemilih telah menyalurkan hak suaranya. Sebagai langkah yang kami ambil, kami akan membuat himbauan dan pemberitahuan nanti untuk yang pertama memang untuk pemilih harus menggunakan KTP. Muhammad Nuh menambahkan setiap tahapan tata cara pencoblosan ini perlu dilakukan untuk meminimalisasi tindakan atau indikasi pelanggaran yang dapat dilakukan oknum pemilih, seperti mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU menggelar debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya pemirsa, KPU Kabupaten Kerinci menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak tahun 2024. Debat tersebut mengusung tema akselerasi pembangunan Kerinci yang berkelanjutan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPU Kabupaten Kerinci Selasa malam menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak tahun 2024. Debat publik itu mengusung tema akselerasi pembangunan Kerinci yang berkelanjutan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing pasangan calon tampil antusias menyampaikan visi misi serta solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kerinci. Sesi tanggapan antar kandidat menjadi salah satu segmen yang paling menarik perhatian, karena pada segmen ini para kandidat beradu ide dan gagasan yang memberikan dinamika tersendiri pada penyelenggaraan debat. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan debat kandidat itu bertujuan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat dalam menentukan pilihan calon bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci tahun 2024 merupakan bagian dari kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kerinci. Husni mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan pilkada serentak dengan menggunakan hak pilihnya secara bijak. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci nomor urut 1 Letnan Kolonel Purnawirawan Darmadi dan juga Darifus mengusung visi terwujudnya Kerinci maju, mandiri, agamis, aman, jujur dan juga unggul. Kedua pasangan calon ini menyiapkan 5 misi utama untuk bisa memajukan Kabupaten Kerinci. Kami sampaikan visi misi terwujudnya Kerinci maju, mandiri, agamis, aman, jujur dan unggul. Adapun 5 misi kami meningkatkan perekonomian berbasis potensi lokal dan berdaya saing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan memperkuat nilai agama dan budaya. 3. Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur. 4. Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saudara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci nomor urut 2 Tafiani Kasim dan Ezi Kurniawan mengusung visi mewujudkan Kabupaten Kerinci yang inovatif, maju, peduli dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dan misinya, pasangan calon nomor urut 2 ini menyiapkan 9 program unggulan. Mewujudkan Kabupaten Kerinci yang inovatif, maju, peduli dan berkelanjutan dengan tagline Kerinci Impian dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif berbasis digital dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, mewujudkan sumber daya yang unggul dan berakhlak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ya, sementara itu saudara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci nomor urut 3 Monadi dan Murison mengusung visi mewujudkan Kerinci yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Dan untuk bisa mewujudkan visi dan misinya, pasangan calon nomor urut 3 ini menyiapkan 27 program unggulan. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan. 2. Meningkatkan pengembangan ekonomi inklusif berbasis pertanian. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengusahaan gender untuk SDM berdaya saing serta ketahanan sosial budaya. 4. Meningkatkan infrastruktur di wilayah dan ketahanan bencana dan ekonomi. Pengembangan inovasi, kemandirian dan daya saing daerah serta mewujudkan kesatuan pembangunan.
Sementara itu, saudara, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci nomor urut 4, Dr. Dery dan Aswanto, mengusung visi semangat baru, berakhlak, adil, rukun, dan unggul Kerinci maju. Pasangan calon nomor 4 ini membawa 10 misi untuk kemajuan Kabupaten Kerinci. Untuk itu, kami membawa visi dan misi sebagai berikut: membangun kehidupan beragama dan melestarikan budaya Kerinci yang terintegrasi dengan pariwisata berdimensi industri kreatif. Menerapkan prinsip good government dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan yang nasional dan berkeadilan serta reformasi birokrasi berbasis teknologi dan informasi. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mendukung potensi Kerinci. 4. Meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan untuk kemandirian dalam pelayanan kesehatan dan menjadi program unggulan potensi daerah. Saudara, konflik gajah dengan warga kembali terjadi di Kabupaten Tebo. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 8 warga suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo diduga keracunan setelah meminum madu alam. Dan dari 8 orang tersebut, 2 diantaranya telah meninggal dunia. 8 warga suku Anak Dalam di Dusun Sentanu, Desa Balai Rajo, Kecamatan 7, Koto Ilir, Kabupaten Tebo diduga keracunan setelah meminum madu alam atau madu kelulut. 8 korban keracunan itu telah mendapat perawatan intensif di Puskesmas Tuo Pasir Mayang, Kecamatan 7, Koto Ilir. Dari 8 korban, 2 diantaranya meninggal dunia atas nama Abu Bakar dan Rama Mahmud. Setelah meminum madu kelulut tersebut, korban langsung merasa pusing dan mual. Camat 7 Koto Ilir, Antoni Faksa mengatakan 6 korban lainnya sudah dirawat di puskesmas terdekat. Pihaknya bersama Polres Tebo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo telah mengambil sampel yang dimakan untuk diuji di laboratorium. Alhamdulillah pagi ini laporan dari Pak Kapus, kondisinya sudah mulai membaik. Itu 2 orang, anak dan ibunya. Ada yang meninggal? Yang meninggal itu ada 2 orang, anak kecil, itu sekitar umur 8 tahunan. Itu total ikut berapa? Itu sekitar 8 orang. Saat ini 2 korban masih dirawat inap di puskesmas terdekat dan 4 korban lainnya sudah mulai membaik dan dilakukan rawat jalan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, Subdit 3 Tipikor Polda Jambi mendalami kasus dugaan SPPD fiktif oleh mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara Abidin. Didampingi kuasa hukumnya, Pinto mendatangi Polda Jambi untuk bisa mengklarifikasi dugaan kasus tersebut. Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara, mendatangi Subdit 3 Tipikor Ditreskrim Sus Polda Jambi. Pinto menjalani proses klarifikasi terkait laporan kasus dugaan SPPD fiktif. Kurang lebih 1 jam Pinto diperiksa polisi. Usai diperiksa, Pinto hanya menyatakan dirinya menjalani undangan klarifikasi terkait kasusnya. Pinto hanya bungkam. Ada undangan dari Polda, undangan klarifikasi. Klarifikasi tentang? Tentang ini ada laporan masyarakat mengenai ada yang harus diklarifikasi. Berapa pertanyaan tadi? Pertanyaannya berapa? Nggak banyak tadi. Sementara itu, Wadir Dreskrim Sus Polda Jambi menegaskan pihaknya masih mendalami kasus dugaan SPPD fiktif mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara. Masih dalam proses penyelidikan. Ya, nanti. Dugaannya Pak? Dugaannya nanti. Dana fiktif Pak ya? Hah? Dana fiktif. Ya, pokoknya nanti berkembang, nanti disampaikan selanjutnya ya. Sebelumnya, Subdit 3 Tipikor Polda Jambi tengah menyelidiki kasus surat perintah dan perjalanan dinas atau SPPD dan laporan makan dan minum yang diduga fiktif. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu mantan pegawai Pinto saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah desa di Kabupaten Tebo masuk dalam kategori rawan pangan. Kerawanan pangan ini disebabkan terbatasnya lahan pertanian dan akses jalan yang kurang mumpuni. Sejumlah desa di Kabupaten Tebo masuk dalam kategori rawan pangan. Karena berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tebo, ada 13 desa yang mengalami rawan pangan.
Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tebo Dwi mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah desa masuk dalam daerah rawan pangan. Salah satunya kurangnya area pertanian, kondisi jalan yang tidak mumpuni yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. Untuk mengentaskan kerawanan pangan di desa, pemerintah Kabupaten Tebo terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Desa yang mengalami rawan pangan itu diantaranya Teluk Langkap, Kunangan, Pelayangan, Tanjung Aur Seberang, Teluk Melintang, dan Waroskalo. Dwi menambahkan pemerintah Kabupaten Tebo secara bertahap akan segera melakukan perbaikan jalan di kawasan desa rawan pangan, sehingga distribusi pangan tidak terhambat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Konflik gajah dengan warga kembali terjadi di Kabupaten Tebo. Namun kali ini konflik gajah terjadi di Kecamatan Serai Serumpun yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Konflik gajah dengan warga kembali terjadi di Kabupaten Tebo pada Senin sore kemarin. Kali ini konflik gajah terjadi di Desa Pinang Belai, Kecamatan Serai Serumpun yang menyebabkan korban meninggal dunia. Darji, salah seorang warga Teluk Rambahan Kecamatan Tebo Ulu menjadi korban akibat konflik dengan gajah. Hal itu dibenarkan oleh Camat Tebo Ulu Ruman. Saat berjaga, kebun Darji didatangi sekelompok gajah yang memakan dan mencabut batang sawit. Darji yang hendak mengusir gajah dengan alat seadanya malah diserang oleh gajah tersebut dan menginjak korban. Baik, dapat kami informasikan bahwa memang ada warga kami, masyarakat desa Teluk Pandan Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu yang menjadi korban gajah. Kronologisnya adalah yang bersangkutan kemarin itu berada di kebun ATR Desa Pinang Belai, Kecamatan Serai Serumpun, menjaga kebunnya. Saat menjaga kebunnya itu ada datang gajah yang kemudian mencabut tanaman sawit yang ditanam oleh korban ini. Konflik warga dengan gajah ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Tebo. Beberapa waktu yang lalu, konflik gajah dengan warga juga terjadi di Lubuk Mandarsa, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJS Gubernur Jambi membantah bahwa pemerintah Provinsi Jambi mengalami defisit APBD selama 3 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Ya, saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman memberikan bantahan terkait isu defisit anggaran belanja yang dialami pemerintah Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir. Dan berdasarkan hasil audit BPK tidak menunjukkan skema defisit pada anggaran belanja yang disusun oleh pemerintah Provinsi Jambi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman membantah isu terkait defisit anggaran yang dialami pemerintah Provinsi Jambi selama 3 tahun terakhir. Keseimbangan pendapatan dan belanja pada APBD terus dipertahankan pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah. Menjaga kesesuaian antara pendapat dan belanja pada APBD menjadi instrumen penting untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sudirman memastikan pemerintah Provinsi Jambi tidak mengalami defisit anggaran belanja dalam 3 tahun terakhir ini. Pemerintah Provinsi Jambi bahkan mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil audit BPK, tidak menunjukkan skema defisit pada anggaran belanja yang disusun oleh pemerintah Provinsi Jambi. Katakanlah 7 miliar, tapi belanjanya 10 miliar. Itu yang namanya defisit. Faktanya tidak seperti itu. Dalam penganggaran kita selalu berimbang tuh antara pendapatan dengan pengeluaran. Ya, selalu seperti itu. Pada APBD tahun 2022, pemerintah Provinsi Jambi mencatatkan Silpa lebih dari 600 miliar rupiah. Sementara pada APBD tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi mencatatkan Silpa lebih dari 60 miliar rupiah.
Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Terkait waspada bencana, Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Tasaifuddin Jambi memprediksi bahwa potensi hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang akan melanda Provinsi Jambi hingga awal tahun 2025. Untuk itu masyarakat diimbau untuk bisa mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi pada saat musim penghujan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memprediksi hingga awal tahun 2025, wilayah Provinsi Jambi berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Tingginya intensitas curah hujan ini dikarenakan telah masuknya puncak musim penghujan di wilayah Provinsi Jambi. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Ibnu Sulistiono, mengatakan, potensi hujan diperkirakan akan terjadi pada pagi, siang, sore, hingga malam menjelang pagi. Ada beberapa wilayah di Provinsi Jambi yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi per bulannya, seperti di Kabupaten Bungo, Merangin, Sorolangun, Batanghari, dan Tebo. Ibnu Sulistiono mengimbau masyarakat untuk mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi saat musim hujan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.